Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Mari membaca dengan nyaring. Rumahku bersih dan nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Halaman tertata rapi. Coba simaklah masalah-masalah berikut ini dan sampaikan saranmu. Masalah yang pertama, Rani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Rani? Sebaiknya Rani langsung mengepel lantai ketika melihat lantai rumahnya kotor. Kemudian masalah yang kedua, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Saat Bibi pulang kampung, sebaiknya Edo merapikan rumahnya sendiri. Kemudian masalah yang ketiga, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Tentu saja Dayu sebaiknya berlatih merapikan kamarnya sendiri jika ingin kamarnya rapi. Kemudian yang keempat, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Sebaiknya tidak menyisakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih. Kemudian permasalahan yang terakhir, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Siti sebaiknya jangan bersedih jika ingin rumahnya menyenangkan, meskipun ayah dan ibunya sedang tidak berada di rumah. Bagaimana saran teman-temanmu? Bagus bukan? Apakah kamu masih ingat saran-saran temanmu? Coba tuliskan satu saran dan jelaskan maksud saran tersebut. Sarannya adalah sebaiknya merapikan kamar setelah bangun tidur. Maksudnya, saat kita bangun tidur, sebaiknya kamar dibereskan kembali. Misalnya saja selimut kembali dilipat, sprei ditata kembali sehingga kamar terlihat rapi. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah.
Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Coba buatlah 5 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kelereng yang bisa dikumpulkan Udin misalkan saja 400. Jadi berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin? Ingat ya, tadi jumlah kelereng semuanya ada 600. Jadi 600 dikurangi 400 sama dengan 200. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 400 ditambah 200 sama dengan 600. Kemudian kemungkinan yang kedua, kelereng yang bisa dikumpulkan Udin mungkin adalah 450. Jadi kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin adalah 600 dikurangi 450 sama dengan 150. Kemungkinan yang kedua adalah 450 ditambah 150 sama dengan 600. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kelereng yang bisa dikumpulkan Udin misalkan 300. Kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin adalah 600 dikurangi 300 sama dengan 300. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 300 ditambah 300 sama dengan 600. Kemudian kemungkinan yang keempat, kelereng yang bisa dikumpulkan Udin misalkan 420. Maka kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin adalah 600 dikurangi 420 sama dengan 180. Jadi kemungkinan yang keempat, 420 ditambah 180 sama dengan 600. Kemudian kemungkinan yang kelima, kelereng yang bisa dikumpulkan Udin mungkin adalah 350. Kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin adalah 600 dikurangi 350 sama dengan 250. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 350 ditambah 250 sama dengan 600. Andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya. Lalu buatlah perhitungannya. Nah, misalkan saja jumlah kelerengnya ada 500 ya. Kemungkinan yang pertama, kelereng yang bisa dikumpulkan Udin adalah 300. Maka kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin adalah 500 dikurangi 300 sama dengan 200. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 300 ditambah 200 sama dengan 500. Kemudian kemungkinan yang kedua, misalkan saja kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin adalah 350. Maka kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin adalah 500 dikurangi 350 sama dengan 150. Jadi kemungkinan yang kedua, 350 ditambah 150 sama dengan 500.
Kemungkinan yang ketiga, misalkan saja kelereng yang bisa dikumpulkan Udin adalah 200. Maka kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin 500 dikurangi 200 sama dengan 300. Jadi kemungkinan yang ketiga adalah 200 ditambah 300 sama dengan 500. Kemudian kemungkinan yang keempat, kelereng yang bisa dikumpulkan Udin 320. Maka kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin 500 dikurangi 320 sama dengan 180. Jadi kemungkinan yang keempat adalah 320 ditambah 180 sama dengan 500. Dan kemungkinan yang kelima, misalkan saja kelereng yang bisa dikumpulkan Udin 250. Maka kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Udin adalah 500 dikurangi 250 sama dengan 250. Jadi kemungkinan yang kelima adalah 250 ditambah 250 sama dengan 500. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Nah, ini kewajiban Udin dan Mutiara. Yang pertama adalah merapikan buku-buku yang telah digunakan untuk belajar. Kemudian yang kedua, membersihkan dan merapikan tempat tidur saat bangun tidur. Yang ketiga, merapikan kembali mainan setelah digunakan. 4. Menyapu ruangan yang kotor. 5. Menyingkirkan benda-benda yang sudah tidak berfungsi atau tidak diperlukan lagi. 6. Meletakkan barang-barang pada tempatnya. 7. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 8. Bersih dari sampah sebelum tidur. 9. Merapikan ruangan langsung setelah digunakan. 10. Mencuci alat makan yang telah digunakan. Sedangkan hak Udin dan Mutiara adalah 1. Memperoleh tempat tinggal yang layak. 2. Merasa aman dan terlindung dari bencana alam. 3. Dapat beraktivitas dengan nyaman. 4. Dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 5. Mendapatkan tempat bermain yang sesuai. 6. Dapat beristirahat dengan baik. 7. Mendapatkan rumah yang bersih dan sehat. 8. Terlindung dari terik matahari, cuaca, dan lain sebagainya. 9. Mendapatkan tempat belajar yang baik. 10. Mendapatkan tempat tidur yang baik. Nah, kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Apakah kamu sudah melaksanakannya di rumahmu? Kamu tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Coba ceritakan. Nah, ini hanya contoh cerita ya. Aku tinggal di rumah bersama kedua orang tua dan saudara-saudaraku. Beberapa kegiatan yang saya lakukan di rumah diantaranya adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Saya juga mencuci alat-alat makan setelah digunakan.
Setiap hari Minggu, aku dan keluargaku membersihkan rumah bersama-sama. Rumahku yang bersih membuat aku dapat bermain, belajar, dan beristirahat dengan baik. Dengan istirahat yang cukup dan makanan bergizi yang diberikan kedua orang tuaku, aku dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.